Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Aprilisia dari kelas 11 IPA 4 SMA Yupentek 1 Kota Tangerang. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi fluida dinamis. Yang pertama, pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida berupa zat cair atau gas yang bekerja atau fluida yang bergerak. Ciri-ciri fluida dinamis sebagai berikut. Yang pertama, fluida dianggap tidak kompresibel. Yang kedua, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi atau tidak mempunyai kekentalan. Yang ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida melalui suatu titik tertentu selalu tetap. Yang keempat, tak tergantung waktu atau tunak, artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminer. Jenis aliran fluida. Jenis aliran fluida dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, aliran laminer, yaitu aliran fluida dalam pipa sejajar dengan dinding pipa tanpa adanya komponen radial, seperti gambar di bawah ini. Dan yang kedua, aliran turbulen, yaitu aliran fluida dalam pipa tidak beraturan atau tidak sejajar dengan pipa, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, ada debit fluida. Pada fluida yang bergerak memiliki besaran yang dinamakan dengan debit. Debit adalah laju aliran air. Besaran debit menyatakan banyaknya volume air yang mengalir setiap detik. Rumus debit adalah Q sama dengan V per T. Keterangannya, Q sama dengan debit, V sama dengan volume, T sama dengan waktu. Contoh soal, sebuah bak mandi akan diisi dengan sebuah air mulai pukul 07.20 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 07.50 waktu Indonesia Barat. Jika debit air 10 liter per menit, maka berapakah liter volume air yang ada dalam bak mandi tersebut? Penyelesaiannya diketahui T sama dengan 07.50 dikurang 07.20 sama dengan 30 menit. Q sama dengan 10 liter per menit ditanyakan V atau volume. Jawab, rumus debit Q sama dengan V per T atau pindah ruas kiri untuk V. Jadi, V sama dengan Q kali T sama dengan 10 liter per menit dikali 30 menit sama dengan 300 liter. Tiga, azas kontinuitas. Fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap waktu sama besar. Bila aliran fluida melewati pipa yang berbeda penampangnya, maka fluida akan mengalami desakan perubahan luas penampangnya yang dilewatinya. Volume fluida pada penampang A1 sama dengan volume fluida penampang A2. Maka debit fluida penampang A1 sama dengan debit fluida penampang A2. Rumusnya, Q1 sama dengan Q2, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. A1 L1 per T1 sama dengan A2 L2 per T2. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V. Keterangannya, L1 sama dengan panjang pipa yang dilewati fluida saat penampangnya A1. L2, panjang pipa yang dilewati fluida saat penampangnya A2. V1 sama dengan kecepatan aliran fluida di penampang 1. V2, kecepatan aliran fluida di penampang 2. A1 sama dengan luas penampang 1. A2 sama dengan luas penampang 2. Persamaan di atas dikenal dengan persamaan kontinuitas. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Dengan A1 sama dengan luas penampang di titik 1, A2 sama dengan luas penampang di titik 2. V1 sama dengan kecepatan pada titik 1, V2 sama dengan kecepatan pada titik 2. Contoh soal, sebuah pipa dengan luas penampang 616 cm2 dipasang
keran pada ujungnya dengan jari-jari keran 3,5 cm. Jika besar kecepatan aliran air dalam pipa 0,5 meter per second, maka dalam waktu 5 menit berapakah volume air yang dikeluarkan oleh keran? Pembahasannya diketahui A1 sama dengan 616 cm kuadrat sama dengan 616 dikali 10 pangkat min 4. V1 sama dengan 0,5 meter per second, R2 sama dengan 3,5 cm sama dengan 0,035 meter. T sama dengan 5 menit, jadi 300 detik. Ditanya V2 adalah Q1 sama dengan Q2. A1 dikali V1 sama dengan V2 per T2. V2 sama dengan A1 dikali V1 dikali T2 adalah 616 dikali 10 pangkat min 4 dikali 0,5 dikali 300, hasilnya 9,24 meter kubik. Yang keempat, azas Bernoulli. Jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Secara matematis dapat dinyatakan dengan P ditambah PGH ditambah 1/2 PV kuadrat sama dengan konstan. Keterangannya, P sama dengan tekanan, P sama dengan massa jenis fluida, V sama dengan kecepatan fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan ketinggian. Contoh soalnya, air dialirkan melalui pipa. Contoh soal, air dialirkan melalui pipa seperti pada gambar di atas. Besar kecepatan air pada titik 1, 3 meter per second dan tekanannya P1 sama dengan 12.300 PA. Pada titik 2, pipa memiliki ketinggian 1,2 meter lebih tinggi dari titik 1 dan besar kecepatan air 0,75 meter per second. Dengan menggunakan hukum Bernoulli, tentukan dasar tekanan pada titik 2. Pembahasannya diketahui V1 sama dengan 3 M per S PAR sama dengan 1000 kg per M kubik, V2 sama dengan 0,75 meter per second, G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, H2 sama dengan 1,2 M, P1 sama dengan 12.300 PA. Ditanyakan adalah P2 sama dengan P2 adalah jawab P2 sama dengan P1 ditambah 1/2 PV1 kuadrat dikurang 1/2 PV2 kuadrat dikurang PGH2. Jadi 12.300 ditambah 1/2 1000 dikali 32 dikurang 1/2 1000 dikali 0,752 dikurang 1000 dikali 9,8 dikali 1,2. Hasilnya adalah 4080 PA. Penerapan azas Bernoulli. Yang pertama ada tangki air berlubang. Sebuah tabung berisikan fluida dengan ketinggian permukaan fluida dari dasar adalah H, memiliki lubang kebocoran pada ketinggian H2 dari dasar tabung. Jika permukaan fluida dianggap sebagai permukaan 1 dan lubang kebocoran sebagai permukaan 2, maka berdasarkan azas Bernoulli, V2 sama dengan akar 2G buka kurung H1 dikurang H2 tutup kurung. Keterangannya adalah V2 sama dengan besar kecepatan aliran fluida keluar dari tabung, G sama dengan percepatan gravitasi, H1 sama dengan ketinggian fluida dari dasar tabung, H2 sama dengan ketinggian lubang kebocoran dari dasar tabung. Contoh soalnya, sebuah tabung berisi zat cair sampai penuh. Pada dinding tabung terdapat 2 lubang kecil pada ketinggian seperti terlihat pada gambar sehingga zat cair memancar keluar dari lubang dengan jarak horizontal X1 dan X2. Berapakah perbandingan X1 dan X2? Pembahasannya diketahui H sama dengan 100 cm, lubang 1 atau H1 sama dengan
20 cm, lubang 2 atau H2 sama dengan 50 cm. Ditanyakan X1 banding X2. Jawab. X1 banding X2 adalah 2 akar H1 dalam kurung H dikurang H1 dibagi 2 akar H1 dalam kurung H dikurang H2, yaitu akar 20 dalam kurung 100 dikurang 20 banding akar 50 dalam kurung 100 dikurang 50 tutup kurung, yaitu akar 1600 dibanding akar 2500, yaitu 40 banding 50, dan hasilnya 4 banding 5. Jadi, perbandingan X1 dan X2 adalah 4 banding 5. Yang kedua ada pipa venturimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur laju aliran suatu cairan dalam sebuah pipa. Pada dasarnya alat ini menggunakan pipa yang mempunyai bagian yang menyempit. Ada dua macam venturimeter, yaitu yang pertama venturimeter tanpa manometer, yang kedua venturimeter dengan manometer. Yang A, venturimeter tanpa manometer. Menggunakan azas Bernoulli, maka V1 sama dengan akar 2GH per dalam kurung A1 per A2 kuadrat min 1. V2 sama dengan akar 2GH per A2 dalam kurung A2 per A1 kuadrat min 1. Keterangannya, V1 sama dengan besar kecepatan fluida melalui pipa dengan luas penampang A1, V2 besar kecepatan fluida melalui pipa dengan luas penampang A2. H sama dengan selisih ketinggian fluida. A1 luas penampang 1, A2 luas penampang 2. Yang B, venturimeter dengan manometer. Bila venturimeter dilengkapi dengan manometer, pipa U yang berisi zat cair lain, maka kecepatan fluida ditentukan dengan persamaan, yaitu V1 sama dengan A2 akar 2 P dikurang P sama dengan GH per P buka kurung A1 kuadrat min A2 kuadrat tutup kurung. Keterangannya, P sama dengan massa jenis fluida pada manometer, P massa jenis fluida yang diukur kecepatannya, H perbedaan tinggi fluida pada manometer. Yang ketiga, tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas udara. Berikut ditunjukkan gambar tabung pitot yang dilengkapi dengan manometer yang berisi zat cair. Zat cair yang berada pada pipa U mempunyai beda ketinggian H dan massa jenis P. Bila massa jenis udara yang mengalir adalah P dengan kelajuan V, maka V sama dengan akar 2GHP per P. Keterangannya, V sama dengan besar kecepatan aliran udara atau gas, massa P massa jenis zat cair dalam manometer, P sama dengan massa jenis udara atau gas, H sama dengan selisih tinggi permukaan kolom zat cair dalam manometer. Yang keempat, sayap pesawat terbang. Gaya angkat pesawat diperoleh karena tekanan di bawah sayap lebih besar daripada tekanan di atas sayap, sehingga kecepatan di bagian bawah sayap lebih kecil daripada di bagian atas sayap. Dengan menggunakan azas Bernoulli untuk sayap pesawat di bagian atas dan sayap pesawat di bagian bawah, di mana tidak terdapat perbedaan ketinggian sehingga energi potensialnya sama dengan 0. Didapat F angkat sama dengan F2 min F1 sama dengan 1/2 P F1 kuadrat min F2 kuadrat tutup kurung A. Keterangannya, F angka F2 dikurang F1 sama dengan gaya angkat pesawat, P massa jenis udara, A luasan sayap pesawat, V1 sama dengan kecepatan aliran udara di atas sayap, V2 kecepatan aliran udara di bawah sayap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini sangat bermanfaat. Terima kasih semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.